Assalamualaikum adik-adik. Adik-adik, yuk kita mengenal lebih dekat dengan seorang perempuan yang begitu mulia. Karena dari rahimnya lahir sang mulia kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah perempuan tersebut? Kira-kira adik-adik tahu nggak ya? Masya Allah, barakallahu fikum adik-adik. Yap, betul sekali. Beliau adalah Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah keturunan Quraisy yang dikenal dengan sikapnya yang sederhana. Kakak percaya adik-adik juga punya sikap yang sederhana. Ibunda Rasulullah, Aminah binti Wahab, dalam buku Ensiklopedia Wanita Al-Quran karya Imad Al-Hilali menyebutkan bagaimana masa kecil Siti Aminah. Sewaktu beliau masih kecil, beliau sering berdiri di dekat Ka'bah untuk menyaksikan orang-orang yang sedang bertawaf atau sekedar melepas dahaga dengan meminum air Zam-Zam. Ayo, siapa yang sudah pernah minum air Zam-Zam? Gimana nih rasanya adik-adik? Alhamdulillah ya, berkah adik-adik. Sewaktu masih kecil, ibunda Rasulullah juga sering menghabiskan waktu untuk masuk ke Baitul Haram. Ayo, kenapa sering masuk ke Baitul Haram? Karena beliau untuk melihat makam Nabi Ibrahim dan sumur Zam-Zam yang ada di sana bersama teman-temannya sewaktu kecil. Oh iya, waktu itu di dekat Ka'bah berhala-berhala masih tegak berdiri. Adik-adik tahu kan apa itu berhala? Ya, berhala itu patung-patung yang dibuat oleh manusia dan disembah oleh manusia yang mempercayai bahwa berhala itu dapat memberikan keberuntungan atau kebermanfaatan. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai Tuhan mereka. Adik-adik, tak sedikit para penyembah berhala menyatakan kalau penyembahannya yang mereka lakukan ke berhala-berhala itu sebagai bentuk pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Siti Aminah hanya memandang hal itu dengan keraguan, gak percaya gitu ya, karena berhala itu gak mungkin Tuhan kayak gitu ya, gak mungkin memberikan manfaat. Keraguan Siti Aminah pun tak disangka membuatnya berani berkata bahwa menyembah berhala tak bisa memberi manfaat kepada orang-orang yang menyembah berhala. Meskipun begitu, Aminah tahu dari keluarganya bahwa Abu Qabasyah juga menyembah dan menyiru binatang bernama Al-Syar'i. Hal itu dilakukan sebagaimana tradisi menyembah binatang-binatang yang dilakukan masyarakat Arab kala itu. Sikap kritis Aminah terhadap tradisi kaumnya kala itu yang menyembah berhala seolah-olah mengajarkan kita bagaimana kepekaannya terhadap konsep ketuhanan yang mulia. Siapa sangka dari rahim beliau akan lahir seorang manusia pembawa risalah ketuhanan yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya adik-adik, sedikit